Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Oktaviani, NPM 19220010. Di sini saya akan membahas materi mengenai masa Cina kuno, dinasti Zhou dan dinasti Qin. Munculnya tokoh-tokoh filsafat. Ajaran biasa disebut Jujia, Gongqia. Orang banyak menyebutnya Konfusianisme. Pokok-pokok ajarannya terletak pada Li Ren An I, maka dunia akan damai. Apa itu Li Ren An I? Li adalah adat istiadat. Menurut Kung Fu Zu, ini harus dipegang teguh lebih dulu supaya masyarakat tenang. Sesuai dengan ajaran Li, maka orang itu harus mengetahui dirinya dan menempatkan dirinya pada tempatnya. Ada 5 hubungan yang dapat dipertimbangkan paling utama, yakni yang pertama, bagaimana antara penguasa dengan yang dikuasai. Yang kedua, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara suami dengan istri. Yang keempat, bagaimana hubungan antara saudara tua dengan saudara muda. Kelima, bagaimana hubungan antara teman dengan teman. Sebagai contoh, orang tua harus memberi teladan tindakan yang baik bagi anak-anaknya dan bertindak bijaksana. Sebaliknya, anak-anak harus patuh dan meluhurkan orang tua. Kung Fu Zu berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik, hanya karena nafsu-nafsu untuk mengendalikan hawa nafsu agar jangan timbul perbuatan jahat. Maka, kalau masyarakat memegang teguh Li, dengan sendirinya kejahatan dan keburukan tidak akan terjadi. Ren, yakni peri kemanusiaan, dan Li adalah peri keadilan. Menurut Kung Fu Zu, jika masyarakat memegang teguh Ren dan I, maka masyarakat akan hidup tentram dan sejahtera. Ini semua merupakan usaha Kung Fu Zu untuk menghentikan peperangan. Pengajarannya banyak ditentang oleh kaum bangsawan dan pendeta sebab ajarannya memberikan pelajaran kepada setiap orang. Sebelumnya, pengajaran menjadi monopoli kaum Brahmana atau pendeta. Ada yang mengatakan bahwa Kung Fu Zu orang kolot karena menyiapkan para pemuda untuk kehidupan feodal. Namun, umum mengatakan bahwa Kung Fu Zu adalah orang revolusioner karena mau memperhatikan dan demi rakyat ia mau mengajar ke daerah-daerah. Setelah Kung Fu Zu meninggal, ajaran dilanjutkan oleh murid-muridnya, seperti He Zhen Tuzu dan Meng Tuzo. Pada zaman ini, telah diletakkan dasar kesusastraan Cina. Dasar ini ialah apa yang dinamakan 5 klasik. Dan 4 buku. Yang dimaksud 5 klasik ialah 1. Su Qin, kitab sejarah, disusun oleh Konfusius bahwa diambil dari upacara-upacara tertulis dari raja-raja terdahulu. 2. Sin Chin, kitab syair, memulai nyanyian-nyanyian dan sajak yang dikumpulkan oleh Konfusius. 3. I Ching, kitab perubahan, yang berisi tentang ilmu filsafat. Kitab ini ditulis oleh Wen Wang. 4. Li Qin, kitab adat, yang berisi tentang adat istiadat masyarakat Cina. 5. Cheun Cheing, catatan muslim semi dari musim rontok, berisi sejarah kerajaan daerah Lu. Buku ini dianggap sebagai buah tangan Konfusius. Kelima kitab tersebut dipandang suci oleh Konfusius, sedangkan yang dimaksud dengan 4 buku ialah Lun Yu yang berisi tentang pemikiran-pemikiran Konfusius.
2. Mengzi yang membentangkan tentang masalah-masalah kebijaksanaan. Tahusen, ajaran besar yang membentangkan tentang etika atau kesusilaan. 4. Chung Yung yang berisi tentang penuturan hal-hal yang sama dengan ajaran besar. Moti disebut Michius ialah orang ahli ilmu filsafat yang mengajarkan kecintaan umum dan memberantas peperangan. Ajarannya disebut Michosin. Kitab suci disebut Mochia. Pokok ajaran berdasarkan pada Chin-ai yang dimaksud ialah cinta universal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga sedang belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.